Shalom Bapak Saudara, Saudara diberkati dengan pujian penyembahan kita, amin. Amin. Saya sungguh sangat berterima kasih sekali untuk Pastor Maxon yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, Saudara. Jujur, untuk berdiri saat ini, Saudara, menyampaikan firman Tuhan, saat ini itu sesuatu yang sangat berat untuk saya lakukan karena ada program pergumulan yang saya gitu secara pribadi hadapi itu yang sungguh untuk bisa berdiri saat ini ditempatin menyampaikan firman Tuhan, itu semua kasih karunia Tuhan, itu semua kekuatan dari Tuhan. Sampai saya cuma bilang Filipi 4 ayat 23 bilang bahwa Tuhan itu sumber kekuatan kita, amin. Kita tuh bisa berdiri, saya bisa berdiri saat ini untuk menyampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan lewat hidup saya. Itu semua karena kekuatan dari Tuhan, Bapak Saudara. Jadi tahun ini itu tahun yang bisa dibilang mungkin bagi sebagian besar orang itu tahun yang dengan penuh tidak kepastian, Saudara. Benar, Bapak Saudara, banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaannya, ada banyak bisnisnya yang stuck gitu ya, atau mungkin ada banyak orang yang punya target ingin mencapai sesuatu di tahun ini, ternyata semuanya meleset semuanya. Mungkin bisa tertunda atau mungkin bisa jadi tidak dilakukan, Saudara. Ya kita nggak tahu gitu kan, masing-masing orang. Dan itu juga saya alami, Bapak Saudara. Sehingga sampai akhir di satu titik saya dan istri gitu kita sepakat kembali gitu ya. Karena jadi Saudara, kalau Saudara yang sudah berkeluarga, suami istri itu harus sepakat, Bapak Saudara. Kalau Saudara nggak pernah sepakat, Saudara nggak bisa berkat Tuhan dalam keluarga Bapak Saudara. Jadi saya sepakat, Saudara, 1 bulan yang lalu saya memutuskan untuk mulai kembali untuk bekerja, Bapak Saudara. Dan akhirnya saya mulailah proses pencarian kerja itu, Bapak Saudara. Jadi waktu pas, jujur Saudara, saya punya teman-teman tuh yang sudah ada di posisi yang cukup baik, di perusahaan-perusahaan yang cukup ternama, Bapak Saudara. Bahkan saya ada kenal satu orang yang dulu waktu pas saya dan istri saya honeymoon ke Eropa gitu ya. Jadi saya tahu orang ini. Dan saya berpikir lewat koneksi-koneksi ini, Bapak Saudara, saya sampaikan, saya berikan CV saya, ternyata Saudara tuh seolah kayak tertutup. Walaupun oke, sini, saya ngeliat ada respon positif. Saya coba hubungi bos saya yang dulu former bos lah, bos di tempat kerja saya yang lama. Saya ngeliat dia pengen bantu, tapi sampai sekarang gak ada kabarnya. Saya coba hubungin teman saya dulu yang sama-sama kita kerja bareng. Dia bilang, oh iya Rick, ini posisi sudah 2 bulan kosong. Kalau kamu tuh yang paling pas mengisi posisi ini. Akhirnya saya kasih CV saya, Saudara. Ternyata usernya bilang, 2 hari ini, Saudara, saya sudah memutuskan 2 hari yang lalu sebelum saya kirim CV saya, Saudara. Bosnya itu udah memutuskan untuk memilih kandidat dari internal perusahaannya, Saudara. Saya bilang, wow. Bahkan saya dalam proses pencarian kerja 1 bulan, Saudara. 1-2 minggu pertama, saya sempat sampai bilang pada istri saya ngerasa kayak down. Saya down Tuhan. Tapi saya jujur, Saudara. Saya dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Sepanjang 2 minggu ini saya dapat banyak Tuhan ngomong sama dalam hidup saya, Bapak Saudara. Bahkan Saudara, saya sepanjang minggu ini sampai anak saya bilang gini. Jadi tuh sampai anak saya tuh pindah kamar, Saudara. Jadi saya malam-malam saya penyembahan. Selesai penyembahan saya dengar khotbah. Ini malam-malam, Bapak Saudara ya. Habis dengar khotbah, saya penyembahan lagi. Jadi itu terus yang saya lakukan gitu, Saudara. Saya dengar khotbah lagi, penyembahan lagi. Sampai ketika saya sedang tidur di tengah malam, tiba-tiba Tuhan bangunkan saya untuk menyembah Tuhan lagi. Untuk menyembah Tuhan, saya ingat ada satu lagu ini yang saya bawakan juga kemarin di acara doa, yang kalau Saudara tahu lagunya GPC, Saudara, yang Jesus is You. Jadi tiba-tiba di situ saya nangis, Saudara. Yang dibilang, I live mine. Jadi seolah tuh saya, Tuhan, I surrender to you, God. Saya nggak mau mengandalkan, mungkin saya punya teman-teman yang sudah punya posisi, saya punya orang-orang yang saya kenal yang juga sebenarnya punya potensi untuk saya bisa masuk ke dalam satu pekerjaan, Saudara. Saya mau mengandalkan Engkau, Tuhan. Hanya Engkau, Tuhan. Itu, Saudara. Jadi ini, Saudara, yang saya ingin bagikan firman Tuhan. Hari ini, Saudara, judulnya, Saudara, mengubah kesakitan menjadi kemenangan, Bapak Saudara. Saya harap Bapak Saudara di sini antusias, semangat untuk mendengar firman Tuhan ini, Saudara. Karena saya jujur,
minggu ini lewat pergumulan saya dengan Tuhan, itu yang membuat saya bisa bersuka cita ketika walaupun saya dalam tanda kutip saudara berada di tengah tekanan, tengah badai saudara. Saya ngerasa kayaknya seolah tuh ada damai sejahtera Tuhan, itu yang memberikan kekuatan buat saya Bapak Saudara. Dan saya rindu ingin membagikan ini buat Bapak Saudara. Mungkin saat ini saya belum melihat jawaban doa saya, jalan keluarnya Bapak Saudara, tapi saya percaya bahwa di tangan Tuhan segala sesuatunya adalah pasti Bapak Saudara. Kita akan melihat jawaban-jawaban doa kita Bapak Saudara. Kalaupun kita nggak ngelihat saudara, saya percaya Tuhan akan kasih kita kekuatan untuk melewati setiap badai-badai yang kita hadapi saudara. Setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi saudara. Oleh karena itu saudara, kita akan belajar saudara bagaimana mengubah kesakitan menjadi kemenangan saudara. Jadi sehari ini kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab saudara yang menurut saya, menurut saya saudara, apa yang mereka alami itu hampir sama. Gitu. Dan puji Tuhannya, cara mereka melakukannya kepada Tuhan itu membuat mereka mengubah kesakitan mereka atau kutuk mereka atau penderitaan mereka itu jadi kemenangan Bapak Saudara. Makanya kita mau belajar saat ini saudara dari dua tokoh Alkitab ini saudara. Yang pertama saudara, saya ingin kita belajar dari seseorang yang bernama Yabes. Dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan seperti ini. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Nah, saudara, di ayat 9 dibilang, nama Yabes itu diberikan oleh ibunya. Bapak saudara, saudara, kita perlu tahu apa arti dari nama Yabes. Yabes itu artinya saudara penderitaan, kesakitan. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara bayangkan, ibu kandungnya Bapak Saudara memberikan nama penderitaan. Saudara, kalau kita beri nama kepada anak kita itu kan sebuah doa Bapak Saudara ya, sebuah pengharapan sama anak kita. Nah saudara, ini ibunya memberikan nama penderitaan. Jadi dia seolah ibunya berdoa supaya anaknya menderita saudara. Dan itu bukan sesuatu yang bisa Yabes pilih, bisa tentukan. Bayangin saudara, kalau kita saudara, saya bisa kebayang kalau misalnya Yabes ada saat ini, dia pergi ke sekolah saudara, temannya panggil, hei penderitaan, hei kesukaran, sini menderita. Itu seolah seperti kutuk Bapak saudara. Bayangin dia harus hidup seperti itu karena ibunya. Saudara, karena seringkali kalau kita dengar orang lain menghina kita, mungkin kita masih bisa terima Bapak saudara ya. Tapi kalau kita ngelihat papa kita, mama kita yang menghina kita saudara, itu lebih membekas di hati kita. Nah saudara bisa bayangin seharusnya Yabes punya alasan yang kuat untuk dia tuh sakit hati terhadap mamanya saudara. Dikasih nama penderitaan. Luar biasa saudara. Tapi saudara di sini di bagian firman Tuhan ini dibilang, di ayat 9 dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya saudara. Saudara kalau baca dari waktu pas kita baca 1 Tawarik ini dari mulai pasal yang pertama saudara, itu sedang berbicara mengenai keturunan saudara. Tetapi tiba-tiba ketika bicara Yabes, tolong sebutkan Yabes ini, ada sesuatu yang spesial dalam hidupnya, Tuhan bilang. Nah saudara, berarti ada sesuatu yang membedakan dia saudara dari saudara-saudaranya saudara. Sehingga Tuhan harus bilang, saya honor Yabes. Saya menghormati Yabes. Saya percaya itu karena sikap hatinya saudara. Tapi dia harus alami penderitaannya saudara. Dan dia harus hadapi apa yang maminya berikan kepada hidupnya saudara. Itu yang pertama saudara dari Yabes. Yang kedua saudara, sebelum nanti kita lihat saudara. Jadi yang kedua saudara, kita belajar dari Bani Korah dalam Mazmur 42. Ayat 1 sampai 6. Bani Korah, Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Dikatakan seperti ini. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Jadi saudara, Mazmur ini 42 ini ditulis oleh keturunan Korah, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dibaca di ayat yang keempat dan kelima dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu?
inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Nah saudara, di sini ada satu seruan yang disampaikan oleh keturunan Korah. Mereka tuh sedang galau saudara. Mereka tuh sedang depresi. Dibilang jiwa saya gundah gulana Tuhan. Bahkan mereka saat itu sedang berada di dalam pembuangan Bapak Saudara. Jadi mereka tuh merasakan kesakitan. Sampai ada orang-orang saudara yang bilang, di mana Tuhan kamu? Tuhan yang kamu sembah, mana? Enggak tolong. Mungkin kita juga kayak gitu saudara. Kita sudah berdoa, mana Tuhan? Kenapa Tuhan enggak tolong? Sehingga kita gundah gulana saudara dengan situasi yang ada. Dan ini dialami oleh keturunan Korah saudara. Dibilang, sampai air mataku menangis. Dia menangis mengalami setiap penderitaan-penderitaan yang sedang mereka alami Bapak Saudara. Nah saudara, sebelum coba kita flashback dulu saudara. Siapa itu sebenarnya Korah Bapak Saudara? Saya ingin kita belajar sama-sama itu siapa Korah saudara. Jadi dalam kitab Bilangan 16 itu Korah itu dikenal saudara. Kalau saudara baca dalam kitab Bilangan 16 itu sebagai seorang pemberontak Bapak Saudara. Dia bersama Datan dan Abiram saudara. Dalam Bilangan 16 ayat 1 sampai 2 dikatakan, Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan Ombi Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Jadi Korah itu bersama Datan dan Abiram, mereka itu menghasut saudara sebagian orang Israel. Dibilang ada 250 orang, bahkan dibilang orang-orang yang kenamaan saudara. Orang-orang yang dikenal sama bangsa Israel saudara. Untuk siapa? Untuk memberontak kepada Musa saudara. Sehingga akhirnya apa saudara? Kalau saudara baca di ayat selanjutnya saudara, akhirnya Tuhan hukum Korah saudara. Korah, Datan, Abiram dan 250 orang lainnya itu harus ditelan bumi hidup-hidup saudara. Tiba-tiba tanah terbuka, mereka masuk ke dalamnya, mati saudara. Karena pemberontakan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, jadi keturunan Korah, saudara dicap sebagai keturunan pemberontak saudara. Bayangin, wah, kalau saudara misalnya masa sini, kalau misalnya kita punya orang tua yang ternyata korupsi di penjara, kita pergi, ada orang-orang yang mungkin mulai berpikir, itu kan anaknya apa ini ya yang korupsi itu ya gini-gini ya. Atau mungkin kalau kita punya bapak seorang pembunuh saudara, ya kan, tiba-tiba, wah itu yang papanya tuh suka bunuh orang tuh, hati-hati tuh, jangan deketin orangnya. Nah ini yang dialami saudara sama keturunan Korah pasti saudara. Itu papanya tuh yang berontak tuh, yang sampai ditelan hidup-hidup sama bumi tuh. Galau saudara, ada dalam tekanan saudara. Baik Yabes dan keturunan Korah itu saudara, sama-sama mengalami penderitaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan mereka saudara. Tapi mereka berhasil mengatasi situasi tersebut, itu menjadi kemenangan saudara. Nanti kita akan belajar, mereka jadi kemenangan saudara. Mereka sama-sama mengalami penderitaan bukan karena mau mereka. Yabes karena ibunya, keturunan Korah karena Korah sendiri. Mereka harus melewati penderitaan Bapak Saudara. Tapi puji Tuhannya saudara ya, jadi kenapa masih ada keturunan Korah? Saya nggak tahu, saya sempat baca-baca sekilas. Jadi itu tuh keturunan Korah itu katanya kemungkinan besar mereka tidak punya sikap yang sama seperti Korah yang memberontak terhadap Musa. Sehingga akhirnya keturunannya itu diluputkan dari kematian Bapak Saudara. Jadi ada keturunan Korah. Jadi bagaimana saudara cara mereka mengatasi, mengubah situasi tersebut dari penderitaan itu jadi kemenangan Bapak Saudara. Yang pertama saudara kuncinya, datang dan berseru kepada Tuhan. Hanya itu saudara. Saya nggak bisa bilang saudara lakukan belajar ini, belajar kalau sekarang mungkin lagi eranya IT saudara ya, era 4.0 gitu kan saudara. Saudara harus belajar bisa bahasa programan, bisa machine learning, apa sih IT saudara, belajar itu saudara supaya bisa diterima kalian. Enggak. Saya kata kunci cuma satu saudara. Datang dan berseru kepada Tuhan. Saudara lihat dalam 1 Tawarik 4 ayat 10. Apa yang dilakukan Yabes? Dibilang Yabes berseru kepada Allah Israel.
Ya dia tahu dia menderita saudara. Dia mengalami penderitaan. Tapi apa yang dilakukan Yabes pertama kali? Dia berseru kepada Allah. Kenapa dia lakukan ini saudara? Saya percaya ini karena habit. Karena kebiasaan. Waktu dia mengalami penderitaan, dia datang sama Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Saudara, dia berseru kepada Tuhan. Dia gak sakit hati sama mamanya. Dia gak melampiaskan kecewaan sakit hatinya kepada mamanya. Tapi dia bilang dia datang, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kekuatanku Tuhan. Engkau gunung batuku Tuhan. Engkau sukacitaku Tuhan. Mungkin Tuhan, saya ini seperti anak tiri Tuhan bagi mama saya. Tapi saya tetap mengasihi mama saya. Mungkin itu yang dia lakukan saudara. Soalnya Tuhan bilang Tuhan muliakan. Karena saya percaya dia punya respon yang benar saudara. Kalau saudara baca dalam Yabes, kitab Yabes saudara, dibilang Yabes berseru kepada Allah, apa yang diminta pertama? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah yang pertama saudara. Saudara, saya mulai merenungkan, kok kenapa ya Yabes minta diberkati melimpah-limpah? Saya berpikir saudara, hanya Tuhan itu yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Jadi poin pertama Yabes, Tuhan, saya tahu mama saya sudah mengutuk saya. Tapi saya tahu Tuhan saya sanggup mengubah hal tersebut jadi berkat. Oleh karena itu berkati saya Tuhan. Saya tidak percaya dengan kutuk apa kata orang lain. Tapi saya percaya dengan apa kata Tuhan. Itu berkat. Engkau memberkati hidupku. Jadi dia sedang minta Tuhan, ubah Tuhan dari kutuk menjadi berkat. Itu yang diminta. Yang kedua saudara, yang dibilang, dan memperluas daerahku saudara. Jadi dibilang, waktu dia dikasih nama penderitaan, secara nggak langsung saudara, hidupnya itu dipagari oleh penderitaan. Dibatasi saudara. Dibatasi oleh penderitaan. Jadi dia susah untuk mengalami terobosan. Karena apa? Karena dipagari. Makanya kenapa di bagian yang kedua dibilang, Tuhan perluas daerahku Tuhan. Tidak hanya sampai di sini Tuhan, sampai ke sono Tuhan. Melimpah-limpah. Datang sama Tuhan saudara. Minta seperti ini. Karena tadi yang poin pertama, Tuhan yang sanggup mengubahkan kutuk jadi berkat. Tuhan yang sanggup memperluas daerah kita. Dari yang 1 mil bisa jadi 10 mil saudara. Itu yang perlu kita lakukan saudara. Terus saudara, dalam Mazmur 42 ayat 2-3 dikatakan, ini keturunan Korah saudara. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah saudara, kenapa saudara mereka berseru seperti ini saudara? Ketika mereka dalam pembuangan, mereka tuh gak bisa datang ke bait suci saudara. Di perjanjian lama, kalau saudara mau ketemu Tuhan, saudara harus datang ke bait suci. Kemah suci saudara. Sehingga kenapa mereka berseru seperti ini, Tuhan, saya gak bisa Tuhan. Saya gak bisa datang ke kemah suci untuk bertemu Engkau secara pribadi. Makanya saudara, kita itu udah dikasih kehormatan saudara untuk bertemu Tuhan dimanapun saat ini. Harganya mahal saudara, supaya kita punya persekutuan langsung dengan Tuhan. Kalau dulu di perjanjian lama saudara harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus, sekarang saudara dikasih kehormatan bertemu langsung sama Tuhan dimanapun saudara berada. Tapi seringkali kita nggak pakai itu saudara. Saudara tahu harga yang dibayar sama Tuhan untuk supaya kita bisa punya persekutuan dengan Tuhan dimanapun kita berada? Kayu salib. Dia datang ke dunia ini, mati di kayu salib supaya apa? Supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya punya persekutuan dengan Tuhan. Harganya mahal saudara. Saudara bisa bayangkan ketika saudara Korah bilang, Tuhan, jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Jiwaku rindu akan Engkau Tuhan. Saudara tahu, bahkan dia menganalogikan dirinya itu seperti rusa saudara. Saudara, rusa itu binatang yang lemah saudara. Jadi korbannya singa, buaya, korban bintang-bintang buas saudara. Itu rusa tuh jadi istilahnya konsumer tingkat 1 dibilang kalau dalam rantai makanan saudara. Yang di tempat dimakan gitu.
dimakan saudara. Jadi dia karena mereka makannya rumput gitu saudara. Jadi dia selalu Tuhan, I'm weak. Saya ini lemah Tuhan. Dia sedang bilang seperti itu saudara. Bahkan saudara kalau bisa dibilang, keturunan Korah itu seperti keturunan Korah. Rusa itu seperti binatang yang bodoh saudara. Bapak saudara pernah lihat film dokumenter gak? Ketika rusa berada di tepian sungai ingin minum air, tiba-tiba ada buaya menyelinap, mau menerkam, mereka loncat mundur, terhindar dari terkaman buaya saudara. Tapi yang dilakukan rusa berhenti nggak minumnya? Enggak saudara, datang lagi minum lagi. Bodoh kan saudara? Dalam tanda kutip saudara, bodoh. Keturunan Korah Tuhan, saya lemah, saya bodoh, tapi saya nggak peduli Tuhan. Saya haus sama Tuhan. Kalau saya nggak minum Tuhan dari sungai Tuhan, saya mati Tuhan. Kalau saya nggak berjumpa dengan Tuhan, saya mati Tuhan. Rusa sama saudara. Kalau rusa nggak minum saudara, walaupun itu ada mara bahaya, dia akan mati. Apakah kita punya kerinduan yang sama saudara? Apa yang kita lakukan ketika kita berada dalam tekanan? Kita mungkin sibuk mencari jalan keluar segala macam mungkin saudara. Itu yang saya lakukan. Wah sibuk. Saya seperti gak ada hasil. Sampai saya bilang, Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat Tuhan. Saya datang sama Tuhan saat ini. Saya datang dan berseru kepada Engkau Tuhan. Saya tahu saya lemah Tuhan. Saya gak mau mengandalkan kekuatan saya Tuhan. Saya gak mau mengandalkan koneksi saya Tuhan. Mungkin saya punya, tapi bukan itu Tuhan yang aku andalkan Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh Tuhan datang dan berseru kepada Engkau Tuhan. Bahkan saudara, ini gak ada di bahan saudara. Dalam Keluaran 33 saudara, waktu pas di bagian pertama, di ayat pertama, saat itu Tuhan bilang sama Musa, Musa, udah kamu berangkat aja jalan sekarang. Saya akan kirimkan malaikat saya berjalan di depan kamu untuk menghalau setiap musuh-musuhmu. Saya bilang itu berkat buat saudara. Benar ya? Saudara kalau Tuhan udah kasih malaikatnya di depan menghalau setiap musuh-musuhnya, ya kan, udah Musa tinggal jalan aja ngikutin malaikat Tuhan, itu berkat Tuhan. Tapi apa yang Musa lakukan saudara? Dia bilang, Tuhan, Engkau sudah berjanji akan menyertai kami. Saya gak minta berkat kamu Tuhan. Saya bukan minta berkat-Mu Tuhan. Yang saya minta Engkau, pribadimu. Jadi datang berseru kepada Tuhan saudara. Yang kita minta itu pribadi Tuhan. Bukan berkat Tuhan. Itu saudara kemurahan hati kita saudara. Waktu kita datang Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Saat ini aku butuhkan Tuhan. Karena Engkau yang bisa aku kasih aku kekuatan Tuhan. Datang berseru kepada Tuhan. Rindukan pribadi Tuhan saudara. Lebih dari segalanya saudara. Bahkan saudara lewat apa yang terjadi dengan Korah ayah mereka itu tidak membuat keturunan Korah itu menjauh dari Tuhan saudara. Lewat yang terjadi dengan Korah sehingga mungkin ada mengakibatkan sesuatu yang buruk buat keturunan Korah. Tapi itu enggak membuat mereka jauh dari Tuhan. Justru mereka semakin mencari Tuhan saudara. Semakin dekat sama Tuhan. Kalau saudara baca dalam 1 Tawarik 9 ya, 9 ayat 19. Di sini keturunan Korah itu dikenal sebagai penjaga-penjaga pintu kemah pertemuan. Jadi 1 Tawarik, ini agak kurang jelas. Ya, 1 Tawarik 9 ayat 19 saudara. Di situ dibilang keturunan Korah itu bertugas menjaga pintu kemah pertemuan saudara. Mereka mau dekat di dalam rumah Tuhan. Walaupun apa yang terjadi dengan Korah, mereka tetap mau dekat sama Tuhan saudara. Kalau saudara lihat saudara, salah satu lagu ciptaannya GKRI Hope itu kan Mazmur 84 ya saudara. Itu Mazmur dari Bani Korah saudara.
Jadi sekitar ada 12 pasal di Mazmur itu yang diciptakan oleh keturunan Korah, saudara. Kalau saudara baca Mazmur 46, dia sampai bilang, Tuhan penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu keturunan Korah, saudara, yang bilang. Bayangin, dari situasi yang menderita, sampai akhirnya bilang, Tuhan, Engkau penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu yang pertama, saudara. Datang dan berseru. Kalau mungkin saudara yang lihat, saya udah lakukan banyak hal, tapi saya nggak ngeliat terobosan. Mungkin ini waktunya Bapak Ibu Saudara lebih banyak berdoa, mendekat sama Tuhan. Tapi Pak, kalau misalnya saya, ya kita lakukan bagian kita. Ya, saya misalnya lakukan bagian saya kirim semuanya lamaran. Tapi saya nggak boleh sampai lewatkan waktu saya untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu harus, saudara. Sebagai orang percaya, kehidupan doa itu harus, Bapak Saudara. Kalau saudara nggak minum dari sungainya Tuhan, lewat doa-doa saudara, saudara mati. Amin, Bapak Saudara. Itu yang pertama, Bapak Saudara. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dibilang, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara lihat, perhatikan saudara kata mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara garis bawahi kata dalam segala hal. Maksudnya apa, saudara? Kalaupun saudara sedang mengalami penderitaan, firman Tuhan katakan mengucap syukurlah. Kalaupun saudara sedang mengalami tekanan, ya kan, mungkin karena ditekan sama deadline pekerjaan, mengucap syukurlah. Kalaupun saudara mungkin saat ini sedang di PHK, saudara, mengucap syukurlah. Kalaupun mungkin 1 tahun ini job pekerjaan kita tuh berkurang, Tuhan katakan mengucap syukurlah. Ini yang paling penting, saudara. Garis bawahi kata dalam segala hal. Bahkan saudara, ketika kita mungkin sedang melihat seolah-olah Tuhan sedang tidak menolong kita, Tuhan katakan mengucap syukurlah. Kenapa, saudara? Waktu kita melakukannya, kita bilang, firman Tuhan katakan, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Karena bilang itu adalah kehendak Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan, saudara. Dan saya bersyukur tuh pas saya baca, saudara. Waktu saudara melakukan kehendak Tuhan, saudara sedang membuka pintu perkenanan Tuhan terjadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mau lihat ayatnya? 1 Tesalonika 4 ayat 1. Dikatakan seperti ini. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah, saudara. Di garis bawahi kata bagaimana kamu harus hidup. Firman Tuhan tadi 1 Tesalonika 5, saudara. Bagaimana kita hidup? Mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Waktu kita melakukan hal tersebut, kita sedang membuka perkenanan Tuhan datang dalam hidup kita, saudara. Waktu perkenanan Tuhan datang, saudara, itu cukup, Bapak, saudara. Itu cukup, saudara. Saudara gak perlu takut lagi menghadapi setiap tekanan, setiap badai hidup ini, saudara. Karena saudara tahu ada perkenanan Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Ayo saudara, bagaimana cara kita bersyukur, Bapak Saudara? Seringkali, aduh susah Pak, saya jujur. Cara saya yang paling gampang, bagaimana saya bersyukur, saya datang memuji dan menyembah Tuhan, Bapak Saudara. Mazmur 42 ayat 5-6. Dikatakan seperti ini, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana.
Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini saudara yang dibilang sama oleh keturunan Korah, saudara. Ya, jiwa saya gundah gulana. Ya, jiwa saya sedang tertekan. Tapi saya mau bersyukur lagi kepada Tuhan dengan nyanyian syukurku. Ini saudara yang perlu kita lakukan, saudara. Kita bersyukur sama Tuhan. Walaupun kita gak melihat jawaban doa kita, Tuhan, kita tetap bilang, Tuhan Engkau baik, Engkau setia Tuhan. Aku menyembah-Mu Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan. Kalaupun aku gak melihat jawaban doaku Tuhan, tapi aku percaya Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada aku untuk melewatinya Tuhan, dengan penuh kemenangan Tuhan. Itu yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan sanggup melakukan terobosannya di dalam hidup kita. Tapi kalaupun kita belum melihatnya, belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, Bapak Saudara. Kalau saudara lihat, saudara, dalam 1 Torik 20 ayat 19, Bani Korah ini ada di dalam tim pujian penyembahan, Bapak Saudara. Dikatakan seperti kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan dari Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, saudara. Jadi walaupun Korah melakukan yang salah, saudara, keturunannya semakin dekat kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan. Masuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara. Dan saudara, kalau kita melihat, saudara, dari dua contoh Alkitab ini, baik itu keturunan Korah dan Yabes, diakhiri dengan sesuatu yang luar biasa, saudara. Jadi kalau saudara tahu, salah satu nabi besar yang keturunan Korah itu, saudara, itu Nabi Samuel. Nabi Samuel itu keturunan Korah, saudara, yang mengurapi Raja Daud. Saudara bisa bayangkan, dari Korah pemberontak, akhirnya dia punya keturunan nabi besar yang mengurapi Raja Daud, saudara. Tuhan mengubah sesuatu yang buruk jadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Bahkan Yabes, saudara, di dalam 1 Torik 4 ayat 10 di bagian terakhir dibilang, dan Allah mengabulkan permintaannya, saudara. Jadi saudara, dari Yabes menderita jadi Yabes yang diberkati, diperluas daerahnya dan tidak mengalami kesakitan, dan ada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Ini yang perlu kita lakukan sama-sama, saudara. Saya gak tahu sepanjang 1 tahun ini apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Mungkin ini masa-masa yang paling sulit, tahun yang paling sulit saudara alami, Bapak Saudara. Tapi saudara, poinnya satu, maukah kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan? Maukah kita menyembah Tuhan, naikkan nyanyian syukur kita kepada Tuhan, dan berkata, Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, Engkau baik Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan, bukan karena Engkau melakukan sesuatu dalam hidupku, tapi karena pribadi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Bisakah kita tetap berkata seperti itu, Bapak Saudara? Kalau saudara bisa melakukan, saya percaya apa yang dialami oleh keturunan Korah, apa yang dialami oleh Yabes, maka kita akan alami juga, Mas. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita.